warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ardito Abdillah, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta, dari kelas Eksekutif B37 Operation Management. Kali ini saya ingin mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Manajemen Risiko dalam Kegiatan Kepabeanan Impor Barang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Rocky Adiguna, SE, MSc, PhD, yang telah memberikan arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk dalam penyusunan tesis ini hingga akhirnya layak untuk diujikan. Tesis ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka pemikiran dan landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Secara demografis, geografis, dan ekonomi, Indonesia berada dalam posisi penting dalam perdagangan internasional dan lalu lintas barang antar negara. Posisi penting Indonesia ini tidak lepas dari fenomena yang terjadi, seperti contohnya 1. Jalur ilegal di perbatasan, 2. Importir fiktif, ketiga, importir yang tidak taat, curang, atau manipulatif. Rumusan masalah masih tinggi dan banyaknya risiko dengan berbagai macam modus operandi dalam kegiatan kepabeanan impor barang, sehingga perlu dilakukan analisis manajemen risiko dalam kegiatan kepabeanan impor barang. Pertanyaan penelitian, risiko apa saja dalam proses importasi masuknya barang ke dalam daerah pabean? Bagaimana urutan risiko-risiko ini berdasarkan dampak akibatnya mulai dari yang paling berbahaya sampai dengan yang tidak terlalu berbahaya dalam kepabeanan impor barang. Kemudian apa saja dan bagaimana rancangan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang muncul dalam proses impor barang, untuk mengurutkan risiko-risiko tersebut berdasarkan dampak akibatnya mulai dari yang paling berbahaya sampai dengan yang tidak terlalu berbahaya lalu memperdalam analisisnya, untuk menemukan dan mengelaborasi apa saja dan bagaimana rancangan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kerangka pemikiran dan landasan teori. Kerangka pemikiran dan landasan teori terdiri atas konsep dan konteks. Konsep pertama yaitu perdagangan internasional. Tesis ini menggunakan teori perdagangan internasional yaitu teori keunggulan absolut dan ketidakunggulan absolut Adam Smith 1776. Kemudian teori keunggulan komparatif dengan asumsi biaya produksi tetap David Ricardo 1817. Kemudian teori kombinasi faktor produksi antara modal dan tenaga kerja dengan asumsi biaya produksi meningkat Heischer 1919 dan Orlin 1933. Konsep risiko akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian konsep pengawasan terdiri atas fungsi pengawasan, pengawasan ekstern dan pengawasan intern, pengawasan preventif dan pengawasan represif, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, kemudian pengertian pengawasan menurut Undang-Undang Kepabeanan. Kemudian berlanjut ke konteks. Konteks pertama adalah penerimaan dan pungutan negara. Ketidakjelasan perbedaan antar berbagai jenis sumber penerimaan negara. Konsep pajak juga meliputi hukuman atas pelanggaran. Perbedaan pajak dan hukuman atas pelanggaran terletak pada peruntukannya. Konteks kedua adalah kepabeanan. Pengertian menurut Organisasi Kepabeanan Dunia, pengertian menurut Undang-Undang Kepabeanan, dan posisi dan peran bea dan cukai dalam perdagangan internasional. Konteks ketiga yaitu risiko menurut induk Organisasi Kepabeanan Dunia. Terdapat 6 area tinggi risiko. Area pertama yakni pendapatan dan penerimaan negara, area kedua yakni keamanan negara, area ketiga yakni hak atas kekayaan intelektual, kesehatan dan keselamatan, area nomor 4 yakni narkoba dan obat-obatan terlarang, area nomor 5 kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologi, area nomor 6 yaitu risiko baru yang bermunculan. Kemudian konteks selanjutnya adalah perbaikan berkelanjutan untuk kepabeanan risiko dan pengawasan. Terdapat 3 dimensi dalam perbaikan berkelanjutan, yakni dimensi pengembangan sumber daya manusia, dimensi penguatan organisasi, dan dimensi reformasi institusi, serta penerapan SNI ISO 31000, dan kemudian tinjauan pustaka. Konsep yang pertama adalah risiko. Disarikan dan ditelaah dari konsep analisis risiko oleh Steve Rosdick 1997. Analisis risiko adalah sebuah tahapan yang terdiri dari 3 tahap berurutan. Tahap pertama
adalah identifikasi risiko, tahap kedua adalah estimasi risiko, dan tahap ketiga adalah evaluasi risiko yang bertujuan untuk menentukan sikap, yakni sejauh mana tingkat penerimaan dan toleransi terhadap risiko-risiko tersebut. Tahap 1, identifikasi risiko, terdiri atas 5 teknik. Teknik pertama yakni analisis pohon kesalahan yang bersifat alur deduktif. Teknik kedua yakni analisis pohon kejadian yang memiliki sifat alur induktif. Kemudian teknik brainstorm yang bersifat intuitif. Kemudian teknik hazard dan operability analysis. Kemudian teknik failure mode and effect criticality analysis. Tahap kedua adalah estimasi risiko yang terdiri atas teknik estimasi reliabilitas, teknik kuantifikasi kedua pohon analisis, kemudian teknik permodelan konsekuensi. Tahap ketiga adalah evaluasi risiko yang terdiri dari pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif terdiri atas pendekatan rekayasa teknik dan pendekatan ekonomi. Pendekatan kualitatif terdiri atas pendekatan demokratis dan pendekatan psikologis. Teknik-teknik identifikasi risiko. Yang pertama adalah analisis pohon kesalahan yang memiliki sifat alur deduktif. Pada teknik ini, hal-hal yang menjadi pemicu yang menyebabkan terjadinya risiko-risiko tersebut dianalisis. Kemudian teknik analisis pohon kejadian yang memiliki sifat alur induktif. Pada teknik ini, dampak akibat yang terjadi akibat dari terjadinya risiko dianalisis. Kemudian tahap ketiga adalah hazard and operability analysis. Pada teknik ini menggunakan indikator ukur yang menjadi alat bantu untuk mengidentifikasi bila mana terjadi risiko berupa adanya penyimpangan dari batas aman. Indikator tersebut dapat dari rentang merah yang berarti berbahaya atau tidak aman sampai ke rentang hijau yang berarti aman atau normal. Kemudian teknik tahap evaluasi risiko, pendekatan kuantitatif yang terdiri dari pendekatan rekayasa industri dan pendekatan ekonomi. Pada evaluasi risiko pendekatan rekayasa industri menggunakan matriks kritikalitas risiko, yakni sebuah grafik yang terdiri dari grafik X dan garis Y. Garis X menggambarkan tingkat keparahan atau kefatalan yang diakibatkan dari risiko tersebut. Kemudian garis Y menggambarkan seberapa sering frekuensi jumlah risiko tersebut terjadi. Dari matriks ini terbagi atas 4 area. Area merah yang artinya risiko tidak bisa ditoleransi, area orange yang artinya risiko tidak diinginkan, area kuning yang artinya risiko bisa ditoleransi, kemudian area hijau yang berarti risiko bisa diabaikan. Kemudian pendekatan ekonomi dengan mekanisme pasar. Dengan berorientasi mekanisme pasar, maka usaha-usaha pelonggaran, penyederhanaan, dan pemangkasan peraturan pemerintah serta birokrasi perizinan dapat berpengaruh terhadap sejauh mana penerimaan terhadap risiko-risiko tersebut dalam mekanisme pasar. Akan tetapi ada area atau bidang tertentu dengan risiko tinggi yang tidak boleh dibebaskan begitu saja kepada mekanisme pasar dan tetap menjadi area terbatas dalam penguasaan atau kewenangan pemerintah untuk mengatur, karena area tersebut adalah objek vital yang berpengaruh besar pada kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat luas, sehingga pelonggaran, penyederhanaan, dan pemangkasan peraturan pemerintah dan birokrasi perizinan tidak mungkin dilakukan. Contoh area tersebut adalah teknologi modern yang berbahaya seperti nuklir. Kemudian evaluasi risiko pendekatan kualitatif. Yang pertama, secara psikologis dengan menggunakan psikometri. Psikometri yakni sebuah grafik yang terdiri dari X dan juga grafik Y. X menggambarkan sejauh mana tingkat kefatalan atau keparahan akibat dari terjadinya risiko. Kemudian garis Y menggambarkan risiko tersebut, sejauh mana risiko tersebut belum pernah diketahui atau belum pernah ditemukan sebelumnya. Kemudian tingkatan sikap dan perilaku seseorang terhadap risiko dan konsekuensi. Tingkatan pertama yaitu kesadaran, tingkatan kedua yaitu pengetahuan, tingkatan ketiga yaitu penguasaan, dan tingkatan keempat yaitu kepedulian. Kemudian evaluasi risiko, pendekatan kualitatif dengan model demokratis dengan menggunakan model pertentangan dari Schrader and Fisher. Pada model pertentangan ini, proses pertama adalah pengadilan yang berisi antara panel ahli dan perwakilan masyarakat awam memperselisihkan risiko. Kemudian tahap kedua pada prosesnya, konflik-konflik yang muncul dari perselisihan tersebut diajukan ke panel ilmuwan dan orang awam yang independen atau tidak memihak. Kemudian tahap akhirnya adalah keputusan akhir perihal penerimaan
konteks selanjutnya yakni risiko menurut Induk Organisasi Kepabeanan Dunia. Terhadap 6 area tinggi risiko menurut Organisasi Kepabeanan Dunia. Area pertama yakni pendapatan dan penerimaan negara yang terdiri atas pengurangan nilai pabean, penyalahgunaan asal barang, penyalahgunaan pembebasan bea masuk, salah klasifikasi barang, penyelundupan barang-barang yang dikenakan pajak tinggi seperti alkohol, dan bertambahnya pembebasan perdagangan dan jumlah area perdagangan bebas. Kemudian keamanan negara, kemudian hak kekayaan intelektual, kesehatan dan keselamatan yang terdiri dari pelarangan obat-obatan palsu, barang-barang palsu, barang-barang bajakan lainnya, barang-barang di bawah standar atau tidak memenuhi atau tidak mencapai standar kualitas minimal, misalnya komponen listrik, suku cadang kendaraan mobil dan pesawat, serta bahan makanan tercemar dan lain-lain. Kemudian narkoba dan obat-obatan terlarang, kemudian kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologi, kemudian kemunculan risiko-risiko baru. Konteks selanjutnya yakni perbaikan berkelanjutan untuk kepabeanan risiko dan pengawasan. Menurut Grindel 1997, terdapat 3 dimensi dalam perbaikan berkelanjutan. Dimensi pertama adalah dimensi pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada pengembangan kemampuan teknis dan profesionalitas personel dengan tipe kegiatan rekrutmen, training, praktik langsung, dan situasi iklim kerja. Dimensi kedua adalah dimensi penguatan organisasi dengan fokus bagaimana penataan manajemen yang bisa meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi dengan tipe kegiatan sistem insentif, perlengkapan personel, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan struktur manajerial. Dimensi yang terakhir adalah reformasi institusi dengan fokus institusi, sistem, serta struktur makro dengan tipe kegiatan tata laksana ekonomi dan politik, transformasi kebijakan dan regulasi, serta reformasi konstitusi. Dan penerapan ISO 31000. Menurut Mulyati 2019, perbaikan berkelanjutan dalam manajemen risiko adalah melalui pembelajaran dan pengalaman. Lebih lanjut, dijelaskan oleh prinsip tersebut bahwa organisasi sebaiknya secara sinambung meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, serta bagaimana proses manajemen risiko diintegrasikan. Kemudian metodologi penelitian. Desain penelitian adalah kualitatif deskriptif. Teknik utama pengumpulan data adalah wawancara semi struktur dengan Kepala Subdirektorat Teknis Kepabeanan dan Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peneliti membangun pertanyaan-pertanyaan wawancara dengan menggabung teknik induktif dan teknik brainstorm dari konsep analisis risiko Frostig 1997 tahap 1, identifikasi risiko, yang telah dibahas di bab sebelumnya. Peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan wawancara berdasarkan urutan konteks tertentu, yakni dimulai dari tingkat teknis berlanjut ke tingkat strategis. Teknik analisis data, subproses dalam analisis data wawancara mencakup pengorganisasian data, penelaahan data, klasifikasi, kodifikasi, interpretasi, dan penulisan laporan. Menggabung hasil wawancara dengan data lain atau teknik triangulasi. Data lain tersebut bisa berupa pemeriksaan, penilaian, dan penelaahan dokumen, observasi maupun inspeksi, agar dapat mendukung dan memperkuat analisis hasil wawancara dalam konteks yang lebih luas. Data arsip, sifat, dan tujuan. Keuntungan data arsip adalah satu, secara khusus cocok untuk pertanyaan penelitian tertentu yang secara etis tidak dapat dimanipulasi. Dan yang kedua, mudah digunakan untuk mereplikasi kesimpulan penelitian sehingga memperluas tingkat keumuman teori-teori. Data arsip juga dapat digunakan untuk menambah kedalaman empiris, cocok untuk menghasilkan penjelasan yang dapat dikembangkan. Kemudian, teknik analisis tekstual dalam penelitian arsip. Teknik analisis tekstual pertama yang secara fenomena, yakni yang disebutkan teks seperti ketika teks yang menggambarkan pergerakan politik dianalisis untuk mempelajari pergerakan tersebut. Teknik analisis tekstual kedua adalah teks-teks itu sendiri, seperti saat riwayat hidup dibacakan sebagai contoh sebuah genre sastra. Analisis tekstual teknik ketiga adalah secara konteks. Bagaimana konteks bisa mempengaruhi sebuah teks. Misalnya bagaimana hukum atau teks bisa dipengaruhi prasangka sosial. Kemudian analisis dan pembahasan. Risiko pertama menurut narasumber pejabat bea dan cukai adalah risiko pemasukan barang-barang larangan seperti narkotika, bolpres atau pakaian bekas, limbah B3 atau barang pembatasan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti komoditi, elektronik, tekstil dan produk tekstil, senjata api, dan lain-lain yang semuanya berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat, gangguan industri sejenis di dalam negeri, bahkan ancaman keamanan nasional. Penyelundupan tidak hanya dilihat dari dampak yang diakibatkan oleh barang, tapi
tapi juga dampak terhadap keselamatan petugas bea dan cukai di lapangan karena penyelundup sangat mungkin menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk melawan petugas. Potensi penerimaan negara yang hilang semakin besar dengan meningkatnya modus-modus penyelundupan atau fraud yang dilakukan baik secara fisik maupun administratif. Jenis risiko menurut pejabat bea dan cukai narasumber wawancara ini selaras dengan 6 area tinggi risiko menurut induk organisasi perdagangan dunia. Risiko pertama yakni senjata api dan lainnya semuanya berdampak pada ancaman keamanan nasional. Yang ini selaras dengan area tinggi risiko nomor 2 yaitu keamanan negara. Risiko selanjutnya yakni bolpres atau pakaian bekas, barang pembatasan yang tidak sesuai ketentuan seperti komoditi elektronik, tekstil dan produk tekstil yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ini juga selaras dengan area tinggi risiko nomor 3, yakni hak kekayaan intelektual, kesehatan dan keselamatan. Kemudian risiko limbah B3, yang ini juga selaras dengan area tinggi risiko nomor 5, yakni limbah beracun dan berbahaya, ancaman untuk kelestarian ekologi. Risiko selanjutnya menurut pejabat bea dan cukai adalah potensi penerimaan negara yang hilang semakin besar dengan meningkatnya penyelundupan atau fraud baik secara fisik maupun administratif. Ini juga selaras dengan area tinggi risiko nomor 1, yakni pengurangan nilai pabrik, salah klasifikasi barang, penyalahgunaan pembebasan bea masuk, penyelundupan barang-barangnya dikenakan pajak tinggi seperti alkohol. Risiko selanjutnya yakni narkotika, yang ini juga selaras dengan area tinggi risiko nomor 4, yakni narkoba dan obat-obatan terlarang. Teknik identifikasi risiko dalam impor yakni elektronika dengan teknik deduktif dan induktif. Ketergantungan terhadap produk dan komponen elektronik impor sehingga membanjiri pasar dalam negeri disebabkan oleh secara bersama-sama. Penyebab pertama adalah perbankan, penyebab kedua adalah pasar dalam negeri yang mana pasar persaingan tidak sempurna, penyebab ketiga adalah produsen dalam negeri yang masih kalah daya saing, bahkan ada yang bertahan dalam kerugian atau bahkan ada yang hampir dan atau sudah pahit. Kemudian akibat dari ketergantungan terhadap produk dan komponen elektronik impor hingga menjadi pasar dalam negeri, akibat pertama adalah perdagangan luar negeri, akibat kedua adalah tenaga kerja dan angkatan kerja, akibat ketiga adalah pasar dalam negeri, akibat keempat adalah industri dalam negeri, akibat kelima adalah moneter dalam negeri, akibat keenam adalah fiskal dalam negeri. Produk dan komponen elektronik impor ini mencakup produk akhir industri hulu, komponen dengan fungsi dasar yakni resistor, transistor, kapasitor, dioda, kumparan, dan sirkuit dan relay, juga mencakup produk akhir industri hilir, yakni produk siap pakai, yakni layar, radio, televisi, komputer, mesin cetak, telepon kabel, telepon nirkabel, antena penangkap dan pemancar sinyal, proyektor, DVD, dan sistem audio. Ketergantungan terhadap produk dan komponen elektronik impor juga tergambar dalam pangsa pasar mesin cetak hardcopy peripherals, di mana pada kuartal 4 2017 tidak ada mesin cetak buatan produsen dalam negeri, semuanya brand asing seperti Epson, Canon, HP, Brother, Xerox, dan lain-lain. Bahkan sampai kuartal 4 2020 tidak ada mesin cetak hardcopy peripherals buatan produsen dalam negeri, masih didominasi oleh brand-brand asing seperti Epson, Canon, HP, Brother, Kyocera, dan lain-lain. Kemudian urutan risiko-risiko dalam impor barang. Adapun urutan risiko tersebut berdasarkan prioritasnya, kemudian juga dievaluasi dengan matriks kritikalitas risiko yang ada pada tahap evaluasi risiko oleh Frostbeak. Maka risiko terkait keuangan kekayaan negara, kemudian risiko fraud atau perbuatan melanggar yang disengaja, kemudian risiko yang terkait dengan kebijakan organisasi berada pada area merah atau area risiko tidak bisa ditoleransi. Kemudian risiko tuntutan hukum terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kementerian Keuangan atau tidak, ini berada di area orange atau area risiko tidak diinginkan. Kemudian risiko kepatuhan petugas bea dan cukai atau tidak, ini berada di area kuning yang artinya risiko bisa ditoleransi. Kemudian risiko operasional atau tidak, yang ini berada di area hijau atau artinya risiko bisa diabaikan. Kemudian risiko terkait dengan risiko nomor 1, keuangan atau penerimaan negara, dan kemudian risiko nomor 3 yakni risiko fraud atau pelanggaran yang disengaja. Bea cukai dapat menemukan bila mana importer memanipulasi nilai pabean barang impor adalah dengan cara 1, pemeriksaan fisik, yang kedua analisis harga dengan database harga barang, kemudian yang ketiga kegiatan intelijen, kemudian yang keempat melakukan audit. Kemudian perbaikan berkelanjutan. Petugas
petugas lapangan selalu melaporkan setiap kejadian di lapangan, baik tugas sehari-hari maupun kejadian luar biasa. Isu-isu strategis nasional